teman-teman, apa kabar? Hari ini aku akan memberikan tips teknik lobby dan negosiasi dalam mendukung performance dan keberhasilan. Teknik lobby dan negosiasi adalah strategi yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak lain, baik dalam konteks pemerintahan, bisnis, atau organisasi. Lobby merupakan proses mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lobby dapat dilakukan secara informal dan tidak resmi, tetapi juga dapat formal dan terorganisir. Tujuan utama lobby adalah untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, legislatif, eksekutif, yudikatif, atau organisasi non-pemerintah dan perusahaan swasta. Fungsi dan manfaat lobby dapat memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai sebuah tujuan, baik individu maupun perusahaan, serta menyamakan persepsi mengenai banyak hal yang berkaitan dengan keinginan dan tujuan masing-masing. Ada beberapa strategi lobby. Yang pertama, pengumpulan kabar, yaitu menganalisis iklim dan memilih lawan serta kawan yang tepat. Kemudian, interpretasi, yaitu membangun posisi dan melemparkan gosip nasional. Lalu, membuat koalisi dan memutuskan tujuan. Dan yang terakhir ialah mengidentifikasi kelompok kecil, yaitu menganalisis dan mendefinisikan penyebab perkara. Sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Negosiasi melibatkan komunikasi yang efektif dan fleksibilitas dalam mencapai kompromi. Fungsi dan manfaat negosiasi dapat mengurangi potensi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Lalu ada strategi negosiasi. Yang pertama ialah komunikasi efektif, yaitu mendengarkan aktif dan menyampaikan kebutuhan dengan jelas. Lalu, menawarkan alternatif dan fleksibilitas dalam tuntutan. Kemudian, menjaga tingkat komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti hasil negosiasi. Yuk langsung aja aku berikan tips teknik lobby dan negosiasi dalam mendukung performance dan keberhasilan. Tips yang pertama ada memahami tujuan dan sasaran. Dalam lobbying, fokus pada kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai, identifikasi sasaran yang relevan, dan memahami kebutuhan mereka. Kemudian untuk negosiasi, harus jelas dan singkat dalam menyampaikan keinginan atau tuntutan. Tekankan keinginan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua ialah mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan. Dalam lobbying, identifikasi kekuatan dan kelemahan pihak yang dilobi, gunakan informasi ini untuk menyesuaikan strategi. Kemudian negosiasi, dengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau tuntutan pihak lain. Mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara dapat membantu. Yang ketiga ialah membangun hubungan dan kontak. Lobbying, bangun hubungan dengan pihak yang dilobi. Fostering relationship dengan organisasi lain dapat membantu dalam proses lobbying. Kemudian negosiasi, selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan berada dalam kondisi yang rileks namun penuh perhatian. Keempat, menggunakan strategi yang tepat. Lobbying. Gunakan strategi seperti brainstorming, conditioning, networking, dan power manipulation untuk mempengaruhi keputusan. Kemudian negosiasi. Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi. Jangan membuat hanya dua pilihan, ya atau tidak. Kemudian tips yang kelima ialah mengoptimalkan komunikasi. Lobbying. Komunikasi yang efektif memerlukan kebiasaan dan teknik tertentu, menggunakan media yang tepat, dan adaptasi lokasi dan waktu yang dapat meningkatkan efektivitas. Kemudian negosiasi. Mendengarkan aktif dalam lobby dan negosiasi. Mengatasi tantangan komunikasi dengan cara yang tepat dapat membantu mencapai kesepakatan. Kemudian tips yang terakhir ialah evaluasi dan pengembangan. Lobbying. Evaluasi hasil lobbying secara teratur untuk menyesuaikan strategi. Kemudian pengembangan keterampilan lobbying dan negosiasi terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan performa. Kemudian negosiasi.
Persiapan negosiasi yang matang dan evaluasi hasil setelah negosiasi dapat membantu meningkatkan keberhasilan dalam proses negosiasi. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.